Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alalia, NIM 20083040119 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4A. Di sini saya akan memaparkan tentang pengumpulan kitab Al-Quran bab 4. Yang pertama, teori yang berkembang luas di kalangan sarjana Muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta, aksara, dan bodoh. Sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah, terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabian selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Kristen, sementara prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah barat laut Arabian dalam abjad Nabatean, Lianik, dan Samudik berasal dari abad-abad sebelum kelahiran Nabi. Contoh paling awal untuk bahasa Arab klasik dan naskah-naskah berbahasa Arab adalah 3 sketsa kasar yang tertera pada tembok suatu kuil di Syria yang berasal dari abad ke-3. Prasasti yang lebih awal dari kehadiran Nabi memang belum ditemukan di sekitar Mekah. Namun, seperti ditunjukkan dalam bab 1, Makkah adalah suatu kota niaga yang sangat tergantung pada perniagaan untuk keberadaannya yang asasi. Dalam hubungan dagang yang teratur dengan daerah-daerah di mana tulis-menulis telah menjadi tradisi, para pedagang Makkah tentunya telah mempelajari tradisi tersebut untuk kepentingan niaga dan kemudian menyebarkannya ketika kembali ke kampung halaman. Al-Quran sendiri memberi indikasi ke arah ini dari wahyu pertama yang diterima Muhammad. Mungkin bisa ditafsirkan bahwa tulis-menulis di Makkah masih merupakan sesuatu yang asing atau baru dan bersifat supranatural, tetapi sejumlah besar bukti tidak langsung dari Al-Quran justru memperlihatkan keakraban orang-orang Makkah maupun Madinah dengan tulis-menulis maupun peralatannya. Tamsilah Al-Quran misalnya terendam dalam suatu atmosfer niaga dan menyeratkan penyimpanan catatan-catatan tertulis. Jadi, hari pengadilan akhirat dikatakan sebagai hari penghisaban, ketika kitab-kitab dibuka dan ketika setiap orang akan ditunjukkan catatan-catatannya atau akan diberikan catatannya untuk dibaca. Malaikat-malaikat menulis perbuatan manusia dan segalanya akan dicatat dalam suatu kitab. Tamsilah Al-Quran ini yang mengekspresikan butir-butir doktrinal Islam paling mendasar dalam terma-terma perniagaan teologis dan melibatkan aktivitas tulis-menulis serta penggunaan bahan-bahan untuk menulis, bukanlah sekedar kiasan-kiasan ilustratif. Tamsilan semacam itu pasti tidak akan digunakan Al-Quran bila belum dipahami atau dikenal masyarakat Makkah. Jika butir ini disepakati, dapat disimpulkan bahwa tulis-menulis bukan merupakan hal baru, tapi justru telah cukup dikenal di kalangan penduduk kota Makkah. Di kalangan sejarawan Arab, pandangan yang paling populer adalah bahwa tulisan Arab itu berasal dari Hiroh, sebuah kota di dekat Babilonia, dan Anbar, sebuah kota di Eufrat sebelah barat laut kota Baghdad yang sekarang. Dikisahkan bahwa tulisan Arab sampai ke Makkah melalui Harb Ibnu Umayyah, Ibnu
Abdu al-Syams yang mempelajarinya dari orang-orang tertentu yang ditemuinya dalam perjalanan-perjalanannya. Salah satu di antaranya adalah Bishr ibnu Abdul al-Malik yang datang ke Makkah bersama Harb ibnu Umayyah. Bishr kemudian mengawini putri Harb ibnu Umayyah, Syahab. Bishr pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi, unit-unit wahyu yang diterima Muhammad. Pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara utama. Yang pertama, menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya. Dan yang kedua, merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi, ketika para sarjana muslim berbicara tentang Jam'ul Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksudkan dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui kedua cara tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya. Jika Nabi telah mengupayakan pengumpulan dan promulgasi Al-Quran, maka kebutuhan mendesak yang muncul sepeninggalannya untuk mengumpulkan Al-Quran tentunya tidak akan mencuat ke permukaan. Di sisi lain, jika para sahabat telah menghafal dan menuliskan wahyu dalam kadar yang beragam, maka bisa diperkirakan berbagai perbedaan substansial dalam naskah-naskah mereka ketimbang yang bisa ditemukan dalam fenomena mushaf awal. Karena itu, merupakan suatu hal yang pasti bahwa Nabi sendirilah yang merangkai berbagai bagian atau ayat Al-Quran yang diwahyukan kepadanya dan menetapkan susunannya secara pasti dalam surat-surat yang ada dalam terminologi lama biasanya dikenal dengan istilah tauqifi. Susunan ini diketahui dan diikuti para sahabatnya. Itulah sebabnya ketika dibuka kumpulan Al-Quran para sahabat, yang terutama ditemukan di dalamnya adalah perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dalam susunan surat, bukan susunan. Sekalipun istilah pengumpulan di sini, sebagaimana telah disebutkan, biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan. Ada sejumlah riwayat yang secara spesifik menyebutkan pengumpulan itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis dalam aktivitas tersebut. Dengan mengutip sumber-sumber tradisional, Ahmad von der Ver mengemukakan sejumlah nama sahabat yang memiliki catatan wahyu seperti Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, Hafsah, Zaid ibnu Sabit, Aisyah, dan lain-lain. Bahkan, ia memperkirakan 23 naskah Al-Quran yang telah ditulis ketika Nabi masih hidup. Sekalipun pandangan tentang eksistensi sekitar 23 naskah Al-Quran ini cukup meragukan, karena tak satu pun darinya yang sampai ke tangan kita. Paling tidak dapat dikemukakan bahwa sebagian sahabat Nabi memang merekam secara tertulis wahyu-wahyu berdasarkan petunjuk Nabi. Namun, penyempurnaan sebagian besar naskah tersebut barangkali baru dilakukan setelah wafatnya Nabi. Dalam sejumlah riwayat dikemukakan nama Ali ibnu Abi Thalib sebagai pengumpul pertama Al-Quran pada masa Nabi berdasarkan perintah Nabi sendiri. Ali, khalifah keempat dari Al-Khulafa Al-Arasyidun, adalah anak Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim, klan Nabi Muhammad yang secara gigih melindungi Nabi ketika di Makkah. Ia menerima risalah Nabi dalam usia relatif muda dan termasuk dalam hitungan orang-orang pertama yang masuk. Dikatakan bahwa Ali merupakan orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, istri pertama Nabi. Di riwayat lain menyebutkan bahwa ia merupakan orang kedua yang masuk Islam.
setelah itu Abu Bakar, khalifah pertama setelah Nabi. Kedekatannya dengan Nabi bisa juga dilihat dari kenyataan bahwa ia membersunting Fatimah, salah seorang anak perempuan Nabi. Pengumpulan pertama Zaid ibnu Thabit. Teori paling populer di kalangan ortodoksi Islam tentang pengumpulan pertama Al-Quran secara tertulis adalah bahwa upaya semacam ini secara resmi baru dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebelumnya, Al-Quran belum terhimpun di dalam satu mushaf, sekalipun terdapat fragmen-fragmen wahyu ilahi yang berada dalam pemilikan sejumlah sahabat. Riwayat-riwayat tentang pengumpulan Al-Quran sebelum masa Abu Bakar selalu ditafsirkan sebagai pengumpulan ke dalam dada manusia atau penghafalannya untuk membela dan menjamin keabsahan teori ini. Versi minoritas yang membias tidak memiliki kesatuan pandang tentang pribadi-pribadi yang bergulat dan terkait secara langsung atau tidak langsung dengan mengumpulkan pertama Al-Quran. Di atas telah ditunjukkan bahwa terdapat sejumlah riwayat terpencil yang mengemukakan Ali ibnu Abi Thalib dan Salim ibnu Ma'qil sebagai pengumpulan pertama Al-Quran. Di samping laporan-laporan tentang eksistensi sejumlah mushaf Al-Quran yang dikumpulkan sahabat Nabi lainnya. Demikian pula dalam versi mayoritas Umar dikenal sebagai penggagas intelektual pengumpulan pertama Al-Quran, sedangkan Abu Bakar merupakan orang yang memerintahkan pengumpulan dalam kapasitasnya sebagai penguasa dan menunjuk pelaksana teknis serta menerima hasil pekerjaan berupa mushaf Al-Quran. Sementara dalam versi minoritas terdapat riwayat Az-Zuhri yang mengungkapkan bahwa ketika banyak kaum muslimin yang terbunuh dalam pertempuran Yamamah, Abu Bakarlah yang justru mencemaskan akan musnahnya sejumlah besar qura. Beberapa mushaf pra-Utsmani, mushaf primer dan sekunder. Dalam bab lalu telah dikemukakan eksistensi sejumlah kodifikasi tertulis Al-Quran yang pengumpulannya diupayakan secara sadar oleh sejumlah sahabat Nabi. Kumpulan-kumpulan tertulis ini telah mempengaruhi kumpulan-kumpulan Al-Quran yang diupayakan generasi berikutnya. Sebelum Utsman bin Affan melakukan penyeragaman teks Al-Quran pada masa kekhalifahannya, ketika Utsman melakukan unifikasi teks, capaian-capaian para sahabat Nabi dan generasi berikutnya ini tetap eksis melalui transmisi lisan ataupun tertulis dari generasi ke generasi serta direkam dalam sumber-sumber awal sebagai varian di luar tradisi teks Utsmani atau sebagai mushaf-mushaf pra-Utsmani. Dalam karya-karya yang ditulis para mufassir dan filolog yang awal sering dijumpai pengungkapan atau perujukan kepada varian-varian pra-Utsmani. Terkadang rujukan hanya dikemukakan dalam bentuk ungkapan mushaf sahabat atau sejumlah mushaf lama, atau dalam beberapa mushaf lama fi badal al-mashahif atau dalam bacaan yang awal. Selain itu, rujukan dibuat kepada mushaf yang eksis di kota-kota tertentu, seperti mushaf kota Basrah atau mushaf kota Hims atau mushaf al-Aliyah. Penunjukan kepada mushaf yang berada dalam pemilikan orang-orang tertentu juga sering ditemukan, seperti mushaf milik Al-Hajjaj atau mushaf milik kakek dari Malik ibnu Anas atau mushaf yang digunakan oleh Abu Hanifah. Namun, yang paling sering ditemukan adalah perujukan kepada mushaf-mushaf pra-Utsmani yang populer, seperti mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, dan lainnya.
Skema mushaf-mushaf yang awal ini baik mushaf primer maupun sekunder dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang mushaf primer. Yang pertama mushaf Salim ibnu Maqil, yang kedua mushaf Umar ibnu Khattab, yang ketiga mushaf Ubay ibnu Ka'ab, yang keempat mushaf ibnu Mas'ud, yang kelima mushaf Ali bin Abi Thalib, yang keenam mushaf Abu Musa al-Asy'ari, yang ketujuh mushaf Hafsah bin Umar, yang kedelapan mushaf Zaid ibnu Thabit, yang kesembilan mushaf Aisyah bin Abu Bakar, yang ke-10 mushaf Ummu Salamah, yang ke-11 mushaf Abdullah ibnu Amr, yang ke-12 mushaf ibnu Abbas, yang ke-13 mushaf ibnu Az-Zubair, yang ke-14 mushaf Ubaid ibnu Umair, yang ke-15 mushaf Anas bin Malik. Yang B, mushaf sekunder. Yang pertama mushaf Al-Qama ibnu Qais, yang kedua mushaf Arabi ibnu Quthaim, yang ketiga mushaf Al-Harith bin Suwaid, yang keempat mushaf Al-Aswad ibnu Yazid, yang kelima mushaf Hittan, yang keenam mushaf Thalhah ibnu Musyarif, yang ketujuh mushaf Al-Amshi, yang kedelapan mushaf Sa'id ibnu Jubair, yang ke-9 mushaf Mujahid, yang ke-10 mushaf Ikrimah, yang ke-11 mushaf Atta bin Abi Rabah, yang ke-12 mushaf Salih ibnu Kaisan, yang ke-13 mushaf Ja'far al-Shadiq. Yang relevan dibahas di sini adalah mushaf-mushaf yang dikategorikan Jafari dalam skema di atas sebagai mushaf primer. Mushaf-mushaf ini sebagaimana telah diungkapkan menunjukkan upaya yang sadar di kalangan sahabat Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi dan sepeninggalnya, sebelum eksisnya mushaf Utsmani. Sementara mushaf sekunder lebih memperlihatkan pengaruh mushaf-mushaf primer dan merupakan cerminan dari tradisi bacaan Al-Quran di kota-kota metropolitan Islam. Di samping itu, sebagian mushaf kategori ini muncul di kalangan generasi kedua Islam setelah adanya upaya pengumpulan Al-Quran yang dilakukan di masa Khalifah ketiga. Demikianlah pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan materi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.